Sistem replikasi tingkat dewa, bab 206 sampai dengan 210. Bab 206 pertemuan. Lin Xuan memperkirakan bahwa bahkan seseorang di tahap awal alam Yuan Hai pun memiliki sedikit peluang untuk menembusnya. Di seluruh wilayah Matahari Merah, hanya ada satu orang yang berada di alam Yuan Hai. Bahkan pemimpin sekte Yang Yuan pun baru berada di tahap awal alam Yuan Hai. Dengan kata lain, meskipun dia mungkin tidak tak terkalahkan di seluruh wilayah Matahari Merah, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya sekarang. Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan kepuasan. Saatnya meninggalkan domain Matahari Merah dan pergi mencari pengalaman. Namun, sebelum itu, mari kita berpartisipasi dalam kompetisi besar 8 kekuatan utama wilayah Matahari Merah. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik gajah buas bersisik emas, setelah mencapai tingkat penguasaan kecil, akan memiliki kekuatan sebesar itu. Kekuatannya langsung melesat ke tingkat teratas domain Matahari Merah. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat melampauinya hanyalah orang yang jumlahnya hampir setengahnya, yaitu pemimpin sekte Yang Yuan. Di dalam domain Matahari Merah, kemajuan lebih lanjut menjadi sulit. Inilah saatnya untuk menjelajah ke dunia yang lebih luas untuk mendapatkan pengalaman lebih lanjut. Adapun persaingan yang disebut-sebut di antara 8 kekuatan utama di domain Matahari Merah, tentu saja itu bukanlah tantangan baginya. Diperkirakan bahwa dia mampu menundukkan semua murid muda di seluruh domain Matahari Merah hanya dengan satu tangan, termasuk keempat tuan muda. Karena, meskipun keempat tuan muda itu telah menembus ke alam asal roh, mereka baru berada di tahap awal alam asal roh. Sekalipun seseorang memiliki kekuatan luar biasa, mampu bertarung melampaui levelnya, setara dengan tingkat menengah alam asal roh. Mereka pun tak mampu menahan kekuatan pukulannya. Meskipun begitu, saya tetap harus pergi dan berpartisipasi. Karena kompetisi besar domain Matahari Merah sangat penting bagi banyak sekali praktisi bela diri dan pasukan di seluruh domain Matahari Merah. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan banyak poin energi. Setelah memenangkan tempat pertama, Anda akan mendapatkan setidaknya puluhan juta poin energi. Ini jelas tidak boleh dilewatkan. Selain itu, ini adalah kompetisi untuk memperebutkan posisi, dan dia tidak punya pilihan selain berpartisipasi agar bisa mengamankan tempat di kompetisi peringkat Xuan Yuan nanti. Selain itu, ada hadiah kompetisi besar, yang tampaknya mencakup ratusan ribu batu spiritual kelas rendah. Semua itu cukup baginya untuk menembus beberapa level lagi, jadi dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ngomong-ngomong, hari ini tampaknya menjadi awal kompetisi di antara 8 kekuatan besar. Lin Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera bangkit dan meninggalkan ruang kultivasi. Saat itu masih pagi, dan matahari belum terbit. Setelah membersihkan diri dan merapikan penampilan, Lin Xuan meninggalkan istana dan menuju ke alun-alun utama gunung tempat pemimpin sekte berada. Puncak Zongsu, Core Plaza. Ini adalah plaza terluas dan terkuat milik sekte tersebut, ditempa dari batuan berlian dan diperkuat dengan berbagai formasi megah, sehingga sulit dihancurkan bahkan oleh mereka yang berada di alam asal roh. Namun, hal itu hanya digunakan ketika sebuah sekte memulai sebuah acara besar yang melibatkan seluruh anggota sekte. Sementara itu, di alun-alun pusat, tempat itu merupakan tempat berkumpul bagi pemimpin sekte, tetua agung, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari sekte tersebut, serta semua murid sejati. Di lapangan, semua orang berbaris dan suasana hening total. Tatapan mereka terfokus pada arah tertentu. Mereka jelas sedang menunggu sesuatu. Bagus. Saat ini, semua anggota berpangkat tinggi dan murid sejati sekte awan mengalir sedang menunggu Lin Xuan. Hari ini adalah hari kita berangkat ke sekte Yang Yuan untuk mengikuti kompetisi besar 8 kekuatan utama. Ini adalah kesempatan langka bagi sekte awan mengalir untuk memamerkan kemampuannya kepada jajaran tertinggi domain Matahari Merah. Seperti biasanya, mereka berkumpul lebih awal. Namun, Lin Xuan baru berlatih dalam waktu singkat, baru 2 bulan, dan belum mengetahui hal-hal ini. Namun, tak satu pun dari anggota berpangkat tinggi atau murid sejati sekte Zongliu Yun yang mengatakan apapun tentang hal ini. Sebaliknya, mereka menunggu dengan sabar. Karena Lin Xuan sekarang adalah murid tertua dari sekte awan mengalir. Bakat dan potensi yang mereka tunjukkan sebanding dengan, dan bahkan sedikit melampaui, bakat dan potensi 4 guru muda. Mereka jauh lebih unggul daripada murid-murid lain di sekte awan mengalir.
Bahkan Liu Qianyu, mantan murid terbaik Sekte Liu Yun dan jenius nomor 1, jauh lebih rendah darinya. Di masa lalu, Sekte Awan Mengalir hanya menjalankan formalitas dan belum memenangkan satu pun posisi dalam beberapa sesi. Kali ini, mengingat kehebatan bertarung Lin Xuan yang ditunjukkan di alam rahasia boneka, dia pasti akan mendapatkan tempat. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin bisa masuk ke peringkat Xuan Yuan dan merebut kembali gelar mereka sebagai seorang jenius. Ini mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sektor awan mengalir. Oleh karena itu, dalam kompetisi besar domain matahari merah ini, Lin Xuan adalah protagonis, sedangkan mereka hanyalah saksi. Dia tentu saja akan menunggu Lin Xuan dan tidak akan kehilangan kesabaran sedikitpun. Tak lama kemudian, Lin Xuan berjalan mendekat dengan cepat. Melihat kerumunan yang berkumpul di alun-alun pusat, tingkatan terendah adalah alam pembukaan roh, dan ada juga banyak di alam asal roh. Jelas sekali bahwa semua anggota berpangkat tinggi dan murid sejati dari seluruh sekte hadir di sini. Sepagi ini, dia tidak terkejut melihat begitu banyak murid berpangkat tinggi berkumpul di sana. Lagi pula, ini adalah peristiwa besar yang melibatkan seluruh wilayah Matahari Merah. Wajar jika Sekte Liu Yun menanggapi hal ini dengan serius. Aku hanya tidak menyangka mereka akan berkumpul sepagi ini. Matahari baru saja terbit. Dia pikir dia sudah datang cukup awal, tetapi tampaknya dia masih terlambat. Semua orang di lapangan langsung memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan. Para murid dari alam roh terbuka belum merasakan apapun. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, sehingga mereka hanya bisa merasakan aura Lin Xuan, yang tampaknya bahkan lebih mendalam. Namun, pupil mata para anggota berpangkat tinggi dari alam asal roh, terutama beberapa anggota alam asal roh tingkat menengah dan bahkan pemimpin Sekte Liu Wuyai, yang berada di tingkat ke-6 alam asal roh, tiba-tiba menyempit. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Ketua Sekte Liu Wuyai dan para pemimpin alam asal roh tingkat menengah lainnya tidak dapat menahan rasa absurditas. Mereka baru saja merasakan ancaman mematikan dari Lin Xuan. Meskipun hanya sesaat, ia lenyap tanpa jejak. Tapi aku benar-benar merasakannya. Mereka semua menyadari bahwa kultivasi Lin Xuan telah mencapai tingkat ke-8 dari alam pembukaan roh. Dalam 10 hari, dia melompat dari tingkat ketiga alam pembukaan roh ke tingkat ke-8. Kecepatan kultivasi ini sudah sangat menakutkan. Hal itu mengejutkan mereka semua. Namun, meskipun ia baru berada di tingkat ke-8 alam pembukaan roh, ia tetap mampu membuat mereka yang berada di tingkat menengah alam asal roh merasakan ancaman yang mematikan. Ini bukan hanya mengejutkan, ini sungguh tak bisa dipercaya. Penting untuk memahami bahwa perbedaan antara alam asal roh dan alam pembukaan roh hampir tak terbayangkan. Sebelum Lin Xuan, bahkan 4 tuan muda pun memiliki potensi untuk mencapai alam Yuan Hai. Tidak pernah ada catatan tentang seseorang dari alam roh pembuka yang mengalahkan seseorang dari alam asal roh. Peragaan kekuatan tempur Lin Xuan sebelumnya di tahap awal alam asal roh, saat baru berada di alam pembukaan roh, telah mengguncang seluruh domain matahari merah. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sudah berapa lama? 10 hari, Lin Xuan naik dari tingkat ketiga alam pembukaan roh ke tingkat ke-8, melintasi total 5 alam. Kekuatan tempur mereka sangat tinggi sehingga mereka bisa merasakan ancaman yang mematikan. Dengan kata lain, kekuatan tempur Lin Xuan kemungkinan besar bukan hanya berada di tahap awal atau menengah alam asal roh, tetapi telah mencapai tahap akhir alam asal roh. Ini benar-benar menakutkan. Meskipun hanya memiliki tingkat ke-8 dari alam roh pembuka, dia mampu menunjukkan kekuatan tempur dari alam asal roh tingkat lanjut. Ini memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di domain matahari merah. Namun, itu masih jauh melampauinya. Dalam sekejap, Ketua Sekte Liu Wuyai, Tetua Agung, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari sekte di alam asal roh semuanya tertegun, sangat terkejut dan tidak dapat menenangkan diri. Butuh beberapa tarikan napas sebelum aku kembali tenang. Namun, rasa kaget yang luar biasa di hatiku tidak berkurang sedikitpun. Bab 207 Keberangkatan. Namun, itu hanya sesaat. Setelah itu, seberapapun saya memindai, saya tidak lagi bisa merasakannya. Bahkan Liu Wuyai dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari sekte tersebut pun tidak bisa yakin 100%. Meskipun begitu, hal itu cukup menunjukkan bahwa kekuatan tempur Lin Xuan telah meningkat pesat. Setelah tersadar, mereka sangat gembira.
Semua orang semakin antusias menantikan kompetisi besar antara 8 kekuatan utama di domain Matahari Merah. Ada kemungkinan Sekte Awan Mengalir akan mengamankan lebih dari satu tempat dalam kompetisi besar domain Matahari Merah ini. Mereka bahkan bisa masuk 3 besar, atau bahkan lebih tinggi lagi. Sekte Awan Mengalir juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasinya secara signifikan dan menjadi lebih kuat. Mereka sangat gembira. Salam, Ketua Sekte, Tetua Agung, dan semua tetua. Pada saat itu, suara tenang Lin Xuan terdengar. Lin Xuan berjalan menghampiri kerumunan dan berbicara tanpa kerendahan hati maupun kesombongan. Para eksekutif senior kemudian menyadari apa yang telah terjadi dan diliputi emosi. Kau sudah mencapai tingkat ke-8 alam roh, lumayan sekali. Lin Xuan, Sekte Awan Mengalir kita mengandalkanmu untuk kompetisi besar domain Matahari Merah ini. Liu Wuyai memujinya, lalu ekspresinya berubah serius, dan dia berkata. Begitu dia selesai berbicara, hadirin kembali riuh dan gaduh. Semua murid memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Apakah mereka mendengarku dengan benar? Pemimpin sekte itu benar-benar mengatakan bahwa Lin Xuan telah mencapai tingkat ke-8 alam pembukaan roh. Mereka semua masih ingat bahwa ketika Lin Xuan kembali ke sekte setelah meninggalkan alam rahasia boneka, dia baru berada di tingkat ke-4 alam pembukaan roh. Baru 10 hari berlalu, dan dia sudah mencapai tingkat ke-8 alam roh. Bukankah kecepatan kultivasi ini agak terlalu cepat? Kejadian itu begitu cepat sehingga di luar imajinasi dan pemahaman mereka. Selain itu, Lin Xuan menghabiskan beberapa hari untuk memurnikan pil selama periode ini, kan? Itu luar biasa. Semua murid sejati sangat terkejut dan tidak mampu mengendalikan diri. Setelah mendengar itu, Lin Xuan mengangguk dan berkata dengan tenang. Ketua Sekte, jangan khawatir. Murid ini pasti tidak akan mengecewakan harapan Sekte. Liu Wuyai mengangguk sedikit. Lalu dia berkata dengan suara lantang, sekarang semua sudah berkumpul, mari kita berangkat. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke sisi lain alun-alun. Dia melepas sebuah tas kecil berwarna abu-abu dari pinggangnya dan membukanya. Memanggil, seberkas cahaya keemasan memancar keluar. Ia mendarat di alun-alun dan berubah menjadi elang raksasa yang tingginya mencapai puluhan meter. Binatang iblis, elang pembelah langit berbulu emas. Tingkat, kelas 7 bawah. Bakat garis keturunan tingkat roh, bakat kecepatan tingkat atas, bakat kekuatan luar biasa, bakat atribut badai tingkat atas, dan bakat atribut logam tajam tingkat atas. Tatapan Lin Xuan menyapu benda itu, dan panel atribut elang muncul di hadapannya. Setara dengan elang pembelah langit bulu emas pada tahap awal alam asal roh, ini seharusnya merupakan binatang iblis terkuat di Sekte Awan Mengalir. Mata Lin Xuan berkilat dan beralih ke tas kecil berwarna abu-abu di tangan Liu Wuyai. Ini adalah tas penjinak binatang buas, yang khusus digunakan untuk menangkap binatang buas iblis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tas penjinak binatang buas, dan dia merasa itu cukup unik. Jika dia memiliki makhluk iblis yang dapat dikendalikan, dia pasti sudah menirunya. Ayo pergi. Pada saat itu, suara Liu Wuyai terdengar. Segera, di bawah bimbingan para tetua, para murid pergi ke sana. Elang pembelah langit berbulu emas memiringkan tubuhnya sedikit. Para murid dan 3 penatua kemudian mendaki ke atas. Adapun tetua agung, yang juga berada di tingkat ke-6 alam asal roh, dan para tetua lainnya, mereka harus tetap tinggal untuk melindungi sekte tersebut. Kami hanya di sini untuk mengantar mereka pergi. Pada akhirnya, hanya pemimpin sekte Liu Wuyai yang bertugas memimpin tim ditemani oleh 3 tetua dan semua murid sejati, sebuah kelompok yang berjumlah lebih dari 20 orang, untuk pergi ke sekte Yang Yuan. Jin Yu, ayo pergi. Liu Wuyai menepuk punggung elang pembelah langit bulu emas. Elang pembelah langit berbulu emas kemudian terbang ke udara. Ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang menjauh. Di alun-alun pusat, tetua agung dan para tetua lainnya menyaksikan elang pembelah langit berbulu emas pergi hingga menghilang dari pandangan, setelah itu mereka bubar. Tinggi di langit, rentang sayap elang pemecah langit berbulu emas adalah 100 meter. Pemimpin sekte Liu Wuyai, ketiga tetua, dan lebih dari 20 murid sejati, sekitar 30 orang secara total, ditempatkan di atasnya, yang cukup luas. Penerbangan elang pembelah langit berbulu emas juga sangat stabil. Para murid sangat senang telah menyaksikan pemandangan yang aneh dan indah seperti itu. Di barisan paling depan duduk pemimpin sekte, Liu Wuyai.
Ketiga tetua itu duduk di sisi kiri dan kanan serta di belakang, untuk berjaga-jaga. Di belakang Liu Wuyai adalah Lin Xuan. Di belakang mereka ada Liu Qianyu dan murid sejati lainnya. Lapisan-lapisan tersebut berbeda. Di depan, Liu Wuyai berbalik, menatap Lin Xuan, dan berkata, Lin Xuan, selanjutnya kau akan menghadapi murid-murid terbaik dari kekuatan-kekuatan besar lainnya. Anda belum lama berkuasa, jadi mungkin Anda belum tahu banyak tentang hal itu. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Terima kasih atas bantuan Anda, Ketua Sekte. Lin Xuan menjawab, meskipun kompetisi ini sudah pasti akan berlangsung, tidak ada salahnya untuk mendengarkan beberapa pendapat mereka. Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Murid-murid lain di sekitarnya juga mengalihkan perhatian mereka ke pemandangan ini, mendengarkan dengan saksama. Pada saat yang sama, hal itu juga membuatku terkejut tanpa kata-kata. Saya tidak pernah menyangka bahwa pemimpin sekte itu akan memberikan penjelasan secara pribadi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Lin Xuan, sang jenius terhebat dalam sejarah sekte ini. Di wilayah Matahari Merah kami, yang terkuat di antara generasi muda adalah 4 tuan muda. Dia juga lawan terberatmu dalam kompetisi ini. Keempat tuan muda itu adalah Zhang Yuchen dan Wu Xin, murid tertua dan kedua dari Sekte Yang Yuan. Zhou Wenhao, putra mahkota Kerajaan Api Merah. Dan Chen Feng, murid senior dari Lembah Fengyan. Keempatnya telah berhasil menembus ke alam asal roh. Di antara mereka, pemimpin dari 4 tuan muda, yang juga satu-satunya anak ajaib di domain Matahari Merahku, Zhang Yuchen, berada di tingkat kedua alam asal roh. Petik 2. Liu Wuyai menceritakan kisah itu dengan sungguh-sungguh. Semua murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Waktu berlalu seperti air. Tanpa terasa, lebih dari setengah jam telah berlalu. Elang pembelah langit bulu emas benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai binatang iblis terbang tingkat ke-7. Kecepatan terbangnya bahkan melampaui teknik gerakan kekuatan penuh dari seorang seniman bela diri alam asal roh tingkat akhir. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka tiba di wilayah Sekte Yang Yuan. Dari atas, kita akan disambut oleh hamparan luas bangunan mewah yang tersebar di pegunungan yang besar. Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui Sekte Awan Mengalir. Dan energi spiritual langit dan bumi yang melimpah yang mengalir ke arah mereka, membawa sedikit kehangatan, tidak tertandingi oleh energi dari Sekte Awan Mengalir. Inilah kekuatan terkuat di domain Matahari Merah, dan tampaknya merupakan pengendali domain Matahari Merah. Lin Xuan juga menghela napas dalam hati. Elang pembelah langit berbulu emas perlahan mendarat di sebuah plaza luas di luar Sekte Yang Yuan. Semua orang melompat turun. Lapangan ini adalah lapangan resepsi untuk Sekte Yang Yuan. Ada juga orang-orang dari pasukan besar lainnya. Sebagai salah satu dari 8 kekuatan utama di domain Matahari Merah, Sekte Awan Mengalir tidak sekuat 3 kekuatan utama di Kerajaan Api Merah. Di antara berbagai kekuatan, besar maupun kecil, di domain Matahari Merah, kekuatan ini dianggap sebagai salah satu yang teratas. Kedatangan para anggota Sekte Liu Yun secara alami menarik perhatian berbagai kekuatan yang hadir, menyebabkan keributan. Itu adalah elang pembelah langit bulu emas, binatang penjaga Sekte Awan Mengalir. Sekte Awan Mengalir telah tiba. Pada tahun-tahun sebelumnya, Sekte Liu Yun hanya menjalankan formalitas, mereka bahkan mungkin tidak mampu mengamankan satu tempat pun. Tahun ini mungkin berbeda. Belumkah kau dengar, Sekte Awan Mengalir telah menghasilkan seorang jenius terkemuka, Lin Xuan, yang bahkan membunuh Ye Li, murid keempat dari Lembah Api Angin. Bahkan murid kedua, Duan Feichen, terlalu takut untuk bergerak. Sangat kuat, bukankah itu seorang jenius lain setingkat Tuan Muda? Ya, dia sudah dinobatkan sebagai Tuan Muda kelima dari domain Matahari Merah, dan kau bahkan tidak tahu itu. Kau benar-benar ketinggalan informasi. Sepertinya kompetisi ini akan menarik. Petik 2. Petik 2. Bab 208 Elemen Api Manusia Sejati. Di alun-alun, para pendekar bela diri dari kekuatan besar lainnya memusatkan perhatian mereka pada kelompok dari Sekte Awan Mengalir, berdiskusi dan membuat keributan besar. Seorang tetua dari Sekte Yang Yuan, mengenakan pakaian putih dan berada di alam asal roh, juga maju untuk menyambut mereka. Pemimpin Sekte Liu, sudah beberapa tahun berlalu, dan kultivasi Anda telah meningkat pesat. Tetua Li, Anda masih sehat seperti biasanya. Liu Wuyai menjawab dengan senyuman. Keduanya saling menyapa seolah-olah mereka sudah lama saling kenal.
Setelah bertukar basa-basi sebentar, Tetua Li tiba-tiba berkata, "Ketua Sekte Liu, saya mendengar bahwa Sekte Awan Mengalir Anda telah menghasilkan seorang jenius terkemuka bernama Lin Xuan. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya untuk menemuinya." "Tentu saja." Liu Wuyai tersenyum tipis, menunjuk ke arah Lin Xuan, dan berkata, "Ini Lin Xuan, jenius nomor 1 dari Sekte Awan Mengalirku." Lin Xuan Junior memberi salam kepada Tetua Li. Lin Xuan juga menangkupkan kedua tangannya sebagai respons, ekspresinya tidak menunjukkan kerendahan hati maupun kesombongan. Sekilas pandang langsung memperlihatkan panel atribut Tetua Li. Tingkat kultivasinya mencapai tingkat kelima dari alam pembukaan roh, dan bakatnya tidak jauh lebih buruk daripada Liu Wuyai. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Salah satu tetua penerima tamu hanya sedikit lebih rendah kedudukannya daripada pemimpin Sekte Liu Yun. Seperti yang diperkirakan, Sekte Yang Yuan jauh lebih kuat daripada Sekte Liu Yun. Tatapan Tetua Li juga tertuju pada Lin Xuan, dan ekspresinya berubah drastis. Sebagai kultivator alam asal roh tingkat menengah, dia bisa langsung tahu bahwa fondasi Lin Xuan jauh lebih kokoh daripada kebanyakan murid di Sekte Yang Yuan. Bahkan Zhang Yuchen dan Wu Xin, yang saat ini berperingkat sebagai tuan muda di sekte tersebut, mungkin tidak akan mampu melampaui Lin Xuan ketika mereka mencapai alam pembukaan roh. Lin Xuan dikabarkan sebagai jenius tingkat tuan muda kelima di domain matahari merahku. Setelah melihatnya sendiri hari ini, saya bisa melihat bahwa tempat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tetua Li juga memberikan jempol. Rasa tak percaya tiba-tiba muncul di hatiku. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Sekte Awan Mengalir, yang selalu begitu biasa saja, bisa menghasilkan seorang jenius seperti itu. Mungkinkah ini hanya keberuntungan semata? Dia menatap Liu Wuyai lagi. "Pemimpin Sekte Liu, selamat. Sepertinya Sekte Awan Mengalir Anda pasti akan mendapatkan tempat di antara 20 tempat tahun ini." "Selamat untuk kalian berdua," Liu Wuyai menjawab dengan senyuman. Tatapan matanya menyimpan makna yang mendalam. Ini bukan hanya tentang berada di 10 besar, atau hanya memiliki satu posisi. Nanti kamu akan tahu, jangan sampai kamu ketakutan setengah mati. "Pemimpin Sekte Liu, ayo kita pergi, kompetisi akan segera dimulai." Tetua Li berbicara lagi, lalu dia menatap Lin Xuan dalam-dalam. Fondasi seperti itu sangat kuat dan menakutkan. Jika dia berhasil menembus alam asal roh, kemungkinan besar dia akan menjadi musuh yang tangguh bagi Zhang Yuchen, Wu Xin, dan lainnya. Untungnya, Lin Xuan hanya berada di alam pembukaan roh. Setidaknya, kompetisi tahun ini seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Zhang Yuchen, yang dianggap sebagai seorang jenius. Hanya itu yang bisa saya syukuri. Tetua Li menghela napas dalam hati. Kemudian, dia memimpin para anggota Sekte Liu Yun menuju Sekte Yang Yuan. Tak lama kemudian, mereka memasuki gerbang Sekte Yang Yuan. Tetua Li kemudian memimpin para anggota Sekte Awan Mengalir ke sebuah alun-alun yang luas. Lapangan ini lebih dari 2 atau 3 kali lebih besar daripada lapangan inti terbesar Sekte Liu Yun. Sekte Yang Yuan adalah kekuatan paling berpengaruh di domain Matahari Merah dan pemimpinnya yang sebenarnya. Kompetisi besar domain Matahari Merah, yang diadakan setiap 3 tahun sekali, selalu diselenggarakan di Sekte Yang Yuan. Lapangan ini dibangun khusus untuk kompetisi tersebut. Saat itu, alun-alun, tribun di keempat sisinya, dan di luar alun-alun sudah dipenuhi orang. Tetua Li memimpin para anggota Sekte Awan Mengalir sambil memberikan pengantar kepada mereka. Di alun-alun ini, terdapat 5 arena hitam, masing-masing berdiameter 300 meter. Di sekeliling perimeter terdapat 4 tribun yang menghadap ke timur, barat, selatan, dan utara. Tribun selatan merupakan tempat berkumpulnya 5 kekuatan utama kerajaan Changyuan, termasuk Sekte Liu Yun. Di sisi utara tribun duduk perwakilan dari Kerajaan Api Merah dan Lembah Api Angin. Platform pengamatan barat adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari semua kekuatan utama di domain Matahari Merah, kecuali 8 kekuatan utama, yang semuanya berada di alam asal roh. Di dalam domain Matahari Merah, tidak hanya terdapat 8 kekuatan utama, tetapi juga ujian-ujian lain dengan berbagai ukuran. Hanya mereka yang dipimpin oleh para ahli alam asal roh yang dianggap sebagai kekuatan kelas 1 dan dapat diperhitungkan oleh 8 kekuatan utama. Hanya dengan cara itulah mereka berhak berdiri di tribun penonton. Adapun pasukan biasa lainnya, mereka semua berdiri di luar alun-alun menyaksikan kejadian tersebut. Anda harus membayar biaya untuk bisa masuk.
Adapun di sisi timur, hanya ada satu faksi di tribun, Sekte Yang Yuan. Posisi dominannya tidak dapat disangkal. Tak ada satupun pihak yang berani menyuarakan keraguan sekecil apapun. Lin Xuan juga melirik ke sekeliling, rasa dingin merayap di hatinya. Di dunia ini, yang kuat masih dihormati dan kekuatan adalah yang terpenting. Setelah itu, Tetua Li mengatur agar para anggota Sekte Awan mengalir duduk di platform pengamatan sebelah selatan. Posisi Lin Xuan berada di bawah Ketua Sekte Liu Wuyai. Seluruh tribun tingkat kedua, Lin Xuan, sebagai jenius nomor satu di kerajaan Changyuan dan juga dikenal sebagai tuan muda kelima dari domain ciri, secara alami telah menarik banyak perhatian. Lin Xuan juga mendapatkan banyak poin energi dari ini, dan mengangguk diam-diam. Lalu dia mengabaikan mereka dan mengamati seluruh ruangan. Dari sisi kerajaan Changyuan, tidak ada yang berubah. Namun, tampaknya karena ia menyediakan sejumlah besar pil bermotif awan berkualitas tinggi, aura kultivasi Liu Qianyu telah meningkat secara signifikan. Dia telah melampaui Sun Yuan, menjadi murid paling berprestasi kedua di kerajaan Changyuan setelahnya. Lanjutkan memindai 3 stan lainnya. Tak lama kemudian, Lin Xuan mengalihkan pandangannya, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Di sisi timur, barat, dan utara tribun, hanya ada 4 tuan muda yang telah menembus ke alam asal roh, yang cukup menarik. Namun, mereka semua baru berada di tahap awal alam asal roh, dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Ini termasuk Zhang Yuchen yang berbakat luar biasa, yang juga sama. Namun, harta benda yang mereka miliki cukup bagus, jika saya mendekat, saya bisa membuat salinannya. Dan ada juga Zhang Xing, ahli terkuat di domain matahari merah dan pemimpin Sekte Yang Yuan. Dia juga melihat panel atributnya. Tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat pertama alam Yuan Hai. Dari segi bakat dan potensi, dia bahkan tidak sebaik Zhang Yuchen. Tampaknya kompetisi ini hanya dapat digunakan untuk mendapatkan poin energi dan hadiah berupa batu roh. Lin Xuan berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, hal itu juga memberinya lebih banyak kepercayaan diri untuk masuk dalam peringkat Xuan Yuan. Jika bahkan Zhang Yuchen, yang berada di tingkat kedua alam asal roh, bisa masuk dalam daftar, tidak akan sulit baginya untuk masuk juga. Semuanya tergantung pada berapa banyak tempat yang bisa mereka capai selanjutnya. Suara gaduh di lapangan terus berlanjut. 1/4 jam lagi berlalu, memanggil. Tiba-tiba, seberkas api melesat melintasi cakrawala. Sangat cepat, dalam sekejap mata, mereka muncul di atas arena. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat bahwa nyala api itu sebenarnya adalah sebuah perahu kecil berwarna merah tua, panjangnya sekitar 10 kaki, yang melayang di udara. Di atas perahu kecil itu berdiri seorang pria parubaya mengenakan jubah merah. Meskipun pria parubaya berjubah merah itu tidak memancarkan aura apapun, kehadirannya tetap membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan terdiam. Seketika itu juga, para anggota berpangkat tinggi dari berbagai pasukan dan ahli bela diri di atas alam asal roh. Semuanya berdiri. Dia membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Pada saat yang sama, itu juga merupakan isyarat bagi para murid yang lebih muda. Seketika itu juga, semua orang di lapangan berdiri dan membungkuk. Salam, Huo Yuan, sang manusia sejati. Salam, Huo Yuan, sang manusia sejati. Petik 2 petik 2. Pria sejati elemen api parubaya berjubah merah itu mengangguk sedikit. Responsnya hanya satu kata, meskipun sangat tenang, kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Hal ini semakin menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya. Kemudian, mereka mendarat di anjungan pengamatan sebelah timur tempat Sekte Yang Yuan berada. Bahkan Zhang Xing, pemimpin Sekte Yang Yuan, secara sukarela menyerahkan tempat duduknya, menunjukkan rasa hormat yang besar. Bab 209 Pertempuran Jarak Dekat. Tahap akhir alam Yuan Hai. Di luar dugaan, Prefektur Fengwu justru mengirimkan seorang seniman bela diri tingkat akhir alam Yuan Hai untuk memimpin kompetisi kuota. Tampaknya kompetisi peringkat Xuan Yuan ini lebih dihargai daripada yang saya bayangkan. Lin Xuan menatap sosok sejati elemen api di kejauhan, ekspresinya sedikit berubah. Itu bagus, semakin banyak perhatian yang diterimanya, semakin besar pula minatnya. Jika dia bisa masuk daftar dan mendapat peringkat tinggi, dia akan mendapatkan lebih banyak poin energi. Titik tertinggi di sisi timur tribun. Pemimpin Sekte Yang Yuan, Zhang Xing,
berinisiatif untuk menyerahkan tempat duduknya dan dengan penuh hormat mengundang Huo Yuan Zhenren untuk duduk. Lalu mereka menyiapkan teh spiritual dan buah spiritual di sekitarnya. Guru Huo Yuan tetap acuh tak acuh. Setelah duduk, beliau menyesap teh spiritual sebelum dengan tenang berkata, "Tidak perlu membuang waktu lagi, mari kita mulai berkompetisi untuk memperebutkan tempat." "Ya, manusia sejati Huo Yuan." Zhang Xing menjawab dan memberi isyarat kepada Tetua Agung Sekte Yang Yuan yang berada di sekitarnya. Tetua Agung mengangguk, melayang turun, dan mendarat di arena nomor 3 di tengah alun-alun, lalu berseru dengan suara lantang. Kualifikasi kompetisi untuk turnamen Akbar Domain Matahari Merah tahun ini akan segera dimulai. Izinkan saya menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Babak pertama berlangsung kacau balau dan tanpa aturan. Semua murid yang berpartisipasi didistribusikan secara merata di kelima arena tersebut. Perkelahian itu baru berakhir ketika hanya tersisa 4 orang. 4 orang di setiap tahap, total 20 orang, lolos ke babak selanjutnya. 20 orang ini juga akan mendapatkan tempat. Pada saat yang sama, akan ada juga hadiah yang diberikan bersama oleh 8 kekuatan utama dari domain Matahari Merahku. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar hadiahnya. Namun, kompetisi hari ini adalah untuk memperebutkan tempat. Hadiah tersebut merupakan urusan internal domain Matahari Merah kami, jadi tidak akan diumumkan. Untuk mengetahui detail hadiahnya, Anda dapat bertanya kepada para tetua di faksi Anda masing-masing. Selanjutnya wasit di arena kelima akan membacakan nama-nama tersebut. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari panggung dan berjalan menuruni tangga menuju tribun timur. 5 tetua sekte Yang Yuan, semuanya berada di tingkat menengah alam asal roh, juga turun dan melompat ke 5 arena. Mengirimkan 5 ahli alam asal roh tingkat menengah sekaligus mengungkapkan kekuatan sekte Yang Yuan, kekuatan nomor 1 di domain Matahari Merah. Setidaknya, tidak ada satupun dari 4 sekte utama kerajaan Chang Yuan yang dapat melakukannya dengan mudah. Masing-masing dari kelima tetua itu memegang sebuah daftar di tangan mereka dan membacanya dengan lantang. Kursi nomor 1, Zhou Wenhao, Zhang Yusan, Zhao Ran. Arena kedua, Wu Xin, Sun Haiyuan, Wang Ge. Tahap nomor 3, Zhang Yuchen, Sun Yuen. Arena nomor 4, Chen Feng, Su Tong Yu. Arena nomor 5, Lin Xuan, Duan Feichen. Liu Qianyu, Chen Hansuang. Tak lama kemudian, daftar ke-300 peserta, termasuk murid sejati dari 8 kekuatan utama di domain Matahari Merah dan semua murid junior lainnya yang telah mencapai alam pembukaan roh, dibacakan. Selain itu, untuk menghindari bentrokan prematur antara keempat tokoh berpengaruh tersebut, keempat tuan muda itu dipisahkan. Namun, selain 4 tuan muda, Lin Xuan adalah yang nomor 1 di arena kelima, dan jelas di peringkat bersama 4 tuan muda oleh Sekte Yang Yuan. Hal ini langsung menimbulkan kehebohan besar dan seruan kaget. Meskipun nama Lin Xuan tersebar di seluruh wilayah Matahari Merah karena pertempuran di alam boneka. Namun desas-desus itu begitu mengerikan sehingga tidak banyak orang yang benar-benar mempercayainya. Namun, pada saat ini, Yang Yuanzong mengambil inisiatif untuk menempatkan Lin Xuan pada level yang sama dengan 4 tuan muda. Bukankah itu berarti rumor-rumor itu benar? Apakah Lin Xuan benar-benar jenius tingkat muda tuan kelima di domain Matahari Merah? Semua orang di lapangan terkejut. Pada saat yang sama, pandangan mereka berkumpul di arena kelima tersebut, dipenuhi dengan antisipasi. Kalau begitu, kompetisi Akbar domain Matahari Merah ini mungkin akan menjadi lebih menarik lagi. Selanjutnya, semua murid yang berpartisipasi, silakan menuju ke arena yang telah ditentukan. Dari mimbar tinggi di sebelah timur, suara lantang tetua agung bergema. Dari pengamatan platform keempat, semua murid turun dan menuju ke 5 arena. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di arena masing-masing. Dengan 300 peserta dan 60 orang per arena, tempatnya terasa cukup luas. Namun, hampir semua orang memandang orang di sekitarnya dengan sedikit kewaspadaan. Bagaimanapun, ronde pertama ini adalah pertarungan yang kacau. Anda hanya bisa maju dengan menyingkirkan orang lain. Biarkan pertempuran dimulai. Tetua Agung berbicara lagi. Awalnya, lapangan itu sunyi. Turun ke sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan bergerak tiba-tiba, mendorong orang di sebelahnya hingga jatuh dari panggung. Seketika itu, seolah-olah sebuah ruangan telah dinyalakan. Pertempuran sengit pecah di arena kelima tersebut.
Serangan mereka bertebaran tanpa kendali, menciptakan kekacauan total. Di tengah arena, Lin Xuan tetap tenang. Adik Liu, Han Xuang, kemarilah ke sisiku. Saya jamin Anda akan maju. Suara tenang itu meredam, namun di baliknya terungkap kekuatan yang mendominasi dan tak tertandingi. Bahkan kekacauan di lapangan pun tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Terima kasih, Kakak Lin. Terima kasih banyak, Kakak Lin Xuan. Tidak jauh dari situ, Liu Qianyu dan Chen Han Xuang, yang terjebak di tengah kerumunan, sangat gembira mendengar kabar tersebut dan penerapan mendekati Lin Xuan. Namun, para ahli bela diri lain di sekitar mereka sangat marah mendengar hal ini. Hanya ada 4 tempat untuk melaju ke arena kelima. Kau, Lin Xuan, ingin mengambil 3. Bukankah itu terlalu berlebihan? Meskipun kau jenius tingkat master muda kelima, kau tetap tidak memenuhi syarat. Lin Xuan, Liu Qianyu, dan Chen Han Xuang, kalian semua harus turun dulu. Benar, kami harus menyingkirkanmu terlebih dahulu agar kami punya kesempatan untuk melaju. Petik 2 petik 2. Semua ahli bela diri meraung marah dan menyerang. Dalam sekejap, pedang-pedang, bekas kepalan tangan, dan bekas telapak tangan menyebar ke arah Lin Xuan, Liu Qianyu, dan Chen Han Xuang. Sebagian besar dari mereka menuju ke arah Lin Xuan untuk menyerang. Mereka semua tahu bahwa Lin Xuan adalah yang terkuat di arena kelima. Aku tidak perlu menghabisi Lin Xuan, cukup tahan dia untuk sementara dan memberi aku waktu untuk melenyapkan Liu Qianyu dan Chen Han Xuang. Melihat hal itu, Duan Feichen, yang berdiri di tengah keramaian, menampilkan senyuman dingin. Mereka tidak hanya tidak berpartisipasi, tetapi juga berpencar dan melarikan diri. Sekumpulan orang idiot, Duan Feichen menampilkan senyum mengejek. Dia sendiri telah menyaksikan kekuatan sejati Lin Xuan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan 4 tuan muda, dia tetap telah melewati alam mengerikan dari alam pembukaan roh ke alam asal roh. Jika Lin Xuan marah, semua orang di seluruh arena dapat ditembakkan seketika dengan satu tebasan pedang. Sekalipun kita berhasil menyingkirkan Liu Qianyu dan Chen Han Xuang, lalu apa gunanya? Begitu Lin Xuan bertindak, tidak ada seorang pun, termasuk dirinya sendiri, yang luput. Meskipun kompetisi ini tidak dapat mengakibatkan kematian, cedera serius tidak dapat dihindari. Sekalipun Anda mengalami cedera serius dan terbaring di tempat tidur selama setengah tahun, dan Anda mendapatkan tempat, Anda tetap tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan. Tidak ada maksudnya melakukan sebaliknya, Anda akan berakhir dengan cedera dan kerusakan pada fondasi serta potensi Anda. Oleh karena itu, setelah Lin Xuan berbicara, dia segera melarikan diri ke perimeter luar. Untuk menghindari dampaknya, dia tidak khawatir tentang jumlah bintik-bintik itu. Lin Xuan mendapat 3 tempat, jadi bukankah masih ada 1 tempat lagi? Di arena kelima ini, selain Lin Xuan, tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Posisi terakhir pada akhirnya akan jatuh ke tangan. Sungguh, di tengah arena, melihat hal itu, ekspresi Lin Xuan berubah dingin. Hukuman mati dia. Dia mengucapkan sebuah kalimat dan segera bertindak. Dia mengulurkan telapak tangannya. Dalam sekejap, angin kencang, dan cuaca berubah drastis. Bab 211 Satu pukulan telapak tangan. Dalam sekejap, Lin Xuan bergerak. Dia mengulurkan telapak tangannya. Lin Xuan tidak mengeluarkan energi sejati, konsep artistik, atau seni bela dirinya dalam serangan telapak tangan ini. Itu hanyalah pukulan telapak tangan yang terkesan biasa saja. Namun dalam sekejap, angin kencang bertiup, dan cuaca berubah drastis. Seolah-olah gelombang tak berujung menerjang, kekuatannya sangat menakutkan. Kemanapun ia lewat, ia bagaikan gelombang besar yang menerjang, tak terbendung. Dalam sekejap, semua serangan yang datang hancur berkeping-keping seperti biskuit tipis dan renyah, berubah menjadi energi spiritual langit dan bumi lalu lenyap. Sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Seolah-olah kedua belah pihak yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tidak bagus, brengsek, ini terlalu besar, bagaimana mungkin dia mengajukan pendapat itu? Petik 2 petik 2. Para pendekar bela diri di sekitar semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis, berseru kaget, hati mereka dipenuhi dengan ketersenjingan. Aku merasakan ancaman akan datang menghampiriku, dan aku sangat ketakutan. Mereka kemudian menyadari bahwa Lin Xuan sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang dikabarkan. Dengan serangan yang asal-asalan,
mereka sama sekali tidak mampu menahannya. Namun saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Karena serangan telapak tangan Lin Xuan, yang dipenuhi kekuatan mengerikan seperti banjir yang mengamuk, telah tercurah. Semua ahli bela diri dengan panik menyalurkan energi batin, niat batin, dan teknik bela diri mereka untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Menyerang adalah bentuk pertahanan terbaik. Sayangnya, itu tetap tidak berguna. Semua serangan hancur seketika oleh kekuatan ini. Serangan telapak tangan Lin Xuan yang sangat dahsyat itu tidak melemahkan sedikitpun. Benda itu terus turun. Asteris puff puff. Asteris. Klik. Klik. Titik 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 titik. Suara darah menyembur keluar, tulang retak, dan suara-suara lain bercampur menjadi satu. Seketika itu juga, semua ahli bela diri di sekitarnya terlempar ratusan meter jauhnya seolah-olah terkena bola meriam. Benda itu membentur ring dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Dia muntah darah berulang kali, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya lemah. Mereka semua mengalami luka serius. Banyak di antara mereka pingsan di tempat. Di panggung nomor 5, hanya tersisa kurang dari 10 orang. Chen Hansuang dan Liu Qianyu, yang tidak jauh dari Lin Xuan, sama sekali tidak terluka. Ini menunjukkan kekuatan dan kendalinya yang luar biasa. Dan di tepi lingkaran, wow, Duan Feichen juga batuk mengeluarkan seteguk darah, dan napasnya sedikit melemah. Brengsek, mereka hanya sedikit memberikan pengaruh, namun mereka mengalami cedera serius. Kekuatan Lin Xuan telah meningkat lagi. Dia mungkin mampu menantang 4 tuan muda, atau bahkan sang jenius Zhang Yuchen. Duan Feichen menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Lin Xuan, dan jantungnya berdebar kencang, dipenuhi kengerian yang luar biasa. Dia mengurungkan niatnya untuk membandingkan dirinya dengan Lin Xuan. Karena saat ini, kekuatan Lin Xuan jauh lebih besar darinya. Tidak ada perbandingan yang sama sekali. Perubahan dramatis di arena kelima menimbulkan kehebohan. Namun hal itu menarik hampir seluruh perhatian di ruangan tersebut. Para penonton di lapangan semuanya terkejut dan teringat saat menyaksikan kejadian ini. Alun-alun itu langsung menjadi sunyi. Bahkan arena-arena lain pun terhenti pertempuran kacau mereka, dan semua orang tercengang oleh pemandangan di arena nomor 5. Beberapa tarikan napas berlalu. Lambat laun, orang-orang itu kembali sadar. Setelah serentak kejutan, arena itu meledak dalam hiruk-pikuk suara, seperti air mendidih. Apa yang terjadi di arena nomor 5? Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya tersisa beberapa orang. Itu terlalu cepat. Aku melihatnya. Lin Xuan yang melakukan gerakan itu. Dia langsung membunuh lebih dari 90% pendekar bela diri di arena kelima dengan satu serangan telapak tangan. Lin Xuan, murid senior Sekte Awan Mengalir itu, yang dipuji sebagai jenius tingkat tuan muda kelima di domain matahari merah kita. Ya, itu dia. Dia membunuh lebih dari 50 ahli bela diri di alam pembukaan roh hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Kekuatannya terlalu besar, mereka sebanding dengan alam asal roh, bukan? Memang, jenius muda tingkat master kelima ini sesuai dengan namanya. Kurasa mereka sudah bisa menantang 4 tuan muda sekarang. Lihat, tingkat kejutannya hanya berada di tingkat terbuka alam pembukaan roh. Tingkat kekuatan tempur ini bahkan lebih kuat dari 4 tuan muda. Jadi, apakah itu berarti Lin Xuan adalah jenius nomor 1 di domain matahari merah kita? Petik 2 petik 2. Kerumunan itu ramai berdiskusi dan meneriakkan seru tanda mengejutkan. Pupil matanya melebar karena terkejut. Saya tidak pernah menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Meskipun alam boneka tertutup, nama Lin Xuan menyebar ke seluruh wilayah matahari merah dan terdengar oleh semua kekuatan besar. Namun di luar dugaan, itu sangat dahsyat. Kekuatannya bahkan lebih besar dari yang dirumorkan. Dia membunuh lebih dari 50 ahli bela diri di alam pembukaan roh hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Di antara mereka terdapat murid sejati dan keturunan langsung dari berbagai kekuatan dahsyat, yang jauh lebih unggul daripada seniman bela diri biasa lainnya di alam pembukaan roh. Meski begitu, dia tetap mudah dikalahkan oleh Lin Xuan. Tingkat kekuatan tempur ini telah melampaui tingkat alam roh pembuka dan mencapai alam asal roh. Selain itu, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh olahragawan alam asal roh tingkat awal yang biasa. Semua orang benar-benar takjub dengan kekuatan Lin Xuan. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa rumor tersebut benar, dan bahwa mereka telah meremehkan Lin Xuan. Yang lebih penting lagi, Lin Xuan,
Baru mencapai tingkat ke-8 alam roh. Mereka masih ingat bahwa ketika alam boneka ditutup, tersebar rumor bahwa tingkat kerusakan Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-4 alam pembukaan roh. Dalam 10 hari, dia berhasil menembus ke tingkat ke-7 alam pembukaan roh dalam sekali jalan. Kecepatan transmisi ini saja sudah cukup menakutkan. Hal itu memecahkan rekor untuk seluruh wilayah Matahari Merah. Namun Lin Xuan masih mampu mempertahankan tingkat kemajuan ini. Hal ini benar-benar membuat semua orang ngeri. Apalagi Zhang Yuchen, jenius nomor 1 dan satu-satunya anak ajaib di domain Matahari Merah, tidak dapat menandinginya. Sekali lagi, semua orang benar-benar kagum dengan bakat Lin Xuan. Performa seperti itu sudah menjadi jenius nomor 1 di domain Matahari Merah. Namun, karena Lin Xuan belum berhadapan langsung dengan Zhang Yuchen, semua orang hanya membuat penilaian sendiri dan tidak berani mengungkapkannya secara terbuka. Namun, dia juga sangat terkejut dengan Lin Xuan. Di sisi selatan tribun, Ketua Sekte Liu Wuyai dan tetua ketiga juga menyaksikan kekuatan Lin Xuan untuk pertama kalinya. Mereka semua ketakutan, jantung mereka berdebar kencang. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri. 3 sekte lainnya dan keluarga kerajaan-kerajaan Changyuan juga membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan guncangan di hati mereka sulit untuk diredakan. Dia memandang sekte awan mengalir dengan ekspresi rumit, matanya dipenuhi rasa iri dan desahan. Mengetahui hal ini, sekte awan mengalir akan segera meraih peringkat. Mengesampingkan hal-hal lain, menjadi kekuatan nomor 1 di kerajaan Changyuan bukanlah masalah yang sama sekali. Di sisi timur tribun, para anggota tingkat tinggi dari sekte Zongyang Yuanzong semuanya sangat terkejut. Aku tak pernah membayangkan monster seperti Lin Xuan akan muncul. Dia mampu menunjukkan kekuatan yang menakutkan di tingkat pembukaan alam roh, yang bahkan lebih besar daripada kekuatan alam asal roh tingkat awal yang biasa. Jika dilihat dari segi bakat saja, bahkan Zhang Yuchen, jenius nomor 1 dari sekte Yang Yuan, pun tak bisa dibandingkan. Para eksekutif senior juga sangat terkejut dan tidak dapat menenangkan diri. Di titik tertinggi tribun, bahkan guru Wo Yuan yang biasanya acuh tak acuh pun melirik ke arah sana. Bola itu mendarat di Lin Xuan. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di matanya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan anak kecil yang terbaik ini. Guru Wo Yuan dengan tenang memberikan komentar. Namun hal ini membuat ketua sekte Yang Yuan, Zhang Xing, dan tetua agung di sekitarnya terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya.